Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 10 tentang sistem reproduksi manusia. Untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas dimulai dari struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada manusia. Nah, tentunya di sini ada dua, yaitu pada pria dan pada wanita. Yang pertama, alat reproduksi pada pria. Untuk alat reproduksi baik pada pria maupun pada wanita itu terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Pada alat reproduksi luar pada pria itu terdiri atas penis. Di penis ini merupakan alat atau bagian tubuh untuk melakukan yang namanya kopulasi atau persetubuhan. Nah, kopulasi inilah yang akan menjamin terjadinya hubungan kelamin antara pria dan wanita, atau pada hewan pada jantan dengan yang betinanya, untuk akhirnya akan memindahkan semen atau sperma pada jantan, dari jantan menuju ke wanita. Nah, di dalam penis ini juga terdapat uretra, yaitu saluran akhir dari saluran kelamin yang dikelilingi oleh jaringan erektil berongga. Nah, pada jaringan erektil ini terdapat banyak pembuluh darah, sehingga apabila adanya emosi seksual atau katakanlah seseorang mengalami kondisi terangsang, kemudian timbullah hasrat seksualnya, saraf-saraf pada sekitar penis menanggapi, kemudian darah akan dipompakan sehingga akan membuat jaringan erektil tadi mengembang pembuluh darah pada jaringan tersebut. Nah, sehingga dengan adanya ereksi maka dapat terjadi kopulasi yang baik. Yang kedua adalah skrotum. Jadi skrotum ini merupakan kantung yang mengandung biasanya lebih banyak pigmen, kemudian ditumbuhi oleh bulu-bulu halus atau rambut-rambut kasar, dan banyak mengandung kelenjar. Nah, pada bagian dalam skrotum inilah terdapat yang namanya testis. Ya, di mana testis secara umum berperan dalam proses produksi sperma. Nah, posisi dari skrotum ini menggantung di bagian tubuh luar, di antara kaki atau pada selangkangan. Kemudian yang jelas dia adalah untuk melindungi si testis dari kerusakan fisik dan juga berperan dalam menjaga suhunya, ya. Sehingga suhu yang 2-3 derajat Celcius yang lebih rendah dari suhu tubuh ini sangat cocok untuk perkembangan sperma. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Selanjutnya adalah alat reproduksi dalam pada pria. Yang pertama yaitu testis. Jadi testis atau disebut juga gonad pada pria ini berjumlah sepasang. Kemudian bentuknya adalah seperti bulat telur dan seperti yang dikatakan tadi tersimpan dalam skrotum. Nah, apabila kita lihat di bawah mikroskop, sayatan melintang testis ini terlihat seperti kelenjar yang berlekuk-lekuk, ya. Kemudian di dalamnya terdapat sebenarnya sel-sel hasil proses spermatogenesis seperti spermatozoa muda, kemudian spermatogonium, spermatosit primer, sekunder, spermatid hingga spermatozoa. Yang nantinya di mana spermatozoa inilah yang sel sperma yang sudah dilengkapi oleh flagel atau alat gerak. Kemudian di dalam testis terdapat tubulus seminiferus dan sel Leydig. Tubulus seminiferus ini berfungsi pada proses spermatogenesis atau pembentukan sperma, sedangkan sel Leydig berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Jadi testis ini berfungsi sebagai alat, ya, secara umum jadinya testis ini berfungsi sebagai alat untuk memproduksi sel-sel sperma dan juga untuk memproduksi hormon testosteron. Jadi bisa kita lihat posisi dari sel Leydig
itu berada di antara dinding tubulus ini ya. Jadi ini adalah dinding tubulus seminiferus ya. Jadi perlu diketahui kalau ada kata-kata tubulus berarti itu adalah saluran. Yang kedua, saluran kelamin. Yang pertama adalah epididymis. Epididymis ini bentuknya seperti saluran yang berkelok-kelok, kemudian posisinya dia keluar dari testis. Nah, setiap testis juga mempunyai satu epididymis, sehingga epididymis ini berjumlah sepasang. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan sperma sementara yang berasal dari testis. Dia juga merupakan tempat pematangan sperma dan untuk bergeraknya sperma dari testis menuju ke vas deferens. B. Vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran lurus yang keluar dari epididymis. Kemudian pada bagian ujungnya juga terdapat kelenjar prostat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah saluran vas deferens, kemudian sampai ke prostat juga ya. Kemudian vas deferens ini berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ke vesikula seminalis. Dari dia akan mengangkut hingga ke vesikula seminalis ini. Nah, pada program keluarga berencana ya, salah satu metode kontrasepsi atau mencegah kehamilan yaitu adalah vasektomi pada pria ya. Jadi yang diganggu, yang dihambat, yang diikat atau yang dipotong untuk kontrasepsi yang bersifat permanen adalah bagian saluran vas deferens ini, sehingga sperma tetap dihasilkan, namun sperma tidak bisa diteruskan menuju ke bagian selanjutnya seperti vesikula seminalis sampai ke dikeluarkan melalui uretra. C yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara vesikula seminalis atau ini sering disebut sebagai kantung semen dengan uretra. Uretra sebagai saluran akhir pengeluarannya. Jadi saluran ini memiliki suatu keistimewaan yaitu mampu menyemprotkan sperma sehingga masuk ke dalam uretra hingga sampai akhirnya dikeluarkan dari penis. Makanya dia disebut sebagai saluran ejakulasi. Yang keempat, D, uretra. Ini merupakan saluran akhir dari saluran kelamin. Jadi pada pria disebut juga sebagai uretra ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat pengeluaran ekskresi yang membuang urin, dan sebagai saluran kelamin yaitu untuk mensekresikan semen atau sperma. Semen dan sperma maksudnya ya. Bagian alat reproduksi dalam pada pria selanjutnya adalah kelenjar kelamin. Yang pertama itu adalah vesikula seminalis atau kantong semen, jumlahnya sepasang tapi terikat sehingga menjadi satu kantung. Kemudian dindingnya dapat menghasilkan getah berwarna kekuningan yang banyak mengandung zat makanan atau nutrisi yang dibutuhkan bagi perkembangan sel sperma untuk memastikan sel spermanya tetap sehat. B. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang berperan untuk menambah cairan alkalis pada cairan vesikula seminalis. Jadi cairan alkalis ini berfungsi untuk melindungi spermatozoa terhadap keasaman yang dihasilkan di dalam uretra dan vagina pada wanita. Nah, di samping itu, cairan alkalis ini juga akan menambah pergerakan dari si spermatozoa. C. Kelenjar bulbouretra atau Cowper atau kelenjar Cowper. Sini kelenjar ini terletak di sebelah bawah kelenjar prostat. Ya, sini bisa kalian lihat lebih kecil. Kemudian sama, dia juga mensekresikan cairan alkalis. Sperma yang dihasilkan oleh testis setelah bercampur dengan cairan-cairan dari kelenjar kelamin ini akan membentuk cairan semen. Ya, jadi semua kelenjar-kelenjar atau yang terdapat pada kelenjar kelamin ini akan menghasilkan getah yang disebut secara keseluruhan sebagai semen ya. Kemudian
pada saat terjadinya kopulasi, cairan semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Jadi dia akan membantu memfasilitasi sperma untuk dikeluarkan melalui uretra. Jadi kalau misalnya cairan semennya tidak ada, otomatis sperma sulit untuk dikeluarkan ya, karena terlalu kering gitu. Jadi untuk mengeluarkan dari saluran-saluran itu agak sulit, tersendat. Setelah kita membahas tentang alat reproduksi pada pria, kita akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita. Sama halnya juga terdiri atas reproduksi luar dan alat reproduksi bagian dalam. Pada wanita itu yang pertama adalah vulva. Jadi vulva ini adalah celah, ya, celah yang merupakan bagian alat reproduksi yang paling luar karena tidak ada penis, ya, akhirnya adanya celah. Kemudian celah ini dibatasi oleh sepasang labium atau labia atau bibir, ya, yaitu labium kiri dan labium kanan. Nah, di sebelah bagian dalam dari vulva itu terdapat yang namanya klitoris atau klitorisis. Kemudian ya, di dalam vulva, di dalamnya lagi itu terdapat dua saluran, yaitu uretra atau saluran urin dan vagina atau saluran kelamin. Jadi berbeda dengan pada pria, di mana uretra merupakan bagian yang memiliki fungsi rangkap sebagai saluran ekskresi dan saluran sekresi. Sedangkan pada wanita itu berbeda. Jadi posisi dari posisi dari kantung kencing itu biasanya di atas, sedangkan vaginanya itu ada di bagian bawah. Nah, kemudian yang kedua adalah labium. Labium ini yang sebutkan tadi, yang mengapit vulva atau membatasi vulva. Kemudian terdapat jumlahnya sepasang dan ada dua jenis. Jadi labium yang besar terletak pada bagian sebelah luar disebut sebagai labium mayor atau labia mayora, dan sebelah dalam itu disebut sebagai labium minor yang ukurannya kecil. Nah, alat reproduksi dalam yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini berjumlah sepasang, kemudian menempel pada dinding belakang rongga panggul dan berbentuk juga bulat telur. Di bawah mikroskop ya, bisa kita lihat bahwa ovarium yang disayat secara melintang tampak berbentuk bulat-bulat dengan berbagai ukuran yang disebut sebagai folikel. Jadi kalau ini saya tampilkan bukan yang preparat atau sayatan di mikroskop, tapi ini animasinya sudah cukup mewakili dan cukup jelas. Jadi ini merupakan ovarium atau ovari. Nah, di dalamnya terdapat bulatan-bulatan yang disebut sebagai folikel. Ya. Nah, folikel-folikel ini menunjukkan pertumbuhan dari sel telur. Sel telur tampak sebagai sel berbentuk bulat dengan inti tengah ya. Nah, kemudian ukurannya lebih besar dari ukuran sel-sel yang lainnya. Jadi ini bisa kita lihat untuk yang sel telur yang hasil ovulasi ya, dilepaskan oosit sekunder dari ovarium. Nah, sebelum kelahirannya berbeda pada pria, bayi perempuan sebenarnya sudah memiliki kurang lebih sekitar 400.000 sel telur di dalam ovariumnya. Akan tetapi hanya sekitar 400 sel telur yang akhirnya berhasil berkembang di dalam folikel menjadi matang dan melanjutkan proses ovulasi. Ya, perlu kalian ketahui, ovulasi itu adalah pelepasan sel telur yang sudah matang. Nah, berlangsung sekitar 4 minggu sekali ya, atau 1 kali sebulan. Nah, ovulasi terjadi apabila seorang wanita sudah mengalami pubertas, yaitu kira-kira umur 12 hingga 45 tahun produktifnya ya. Nah, pada rentang umur inilah yang disebut sebagai periode umur subur, di mana si wanita cukup atau sangat produktif untuk melakukan fertilisasi, menghasilkan embrio atau bayi. Yang kedua, saluran kelamin. Saluran kelamin pada wanita yang pertama terdiri atas saluran telur atau tuba falopi. Jadi jumlahnya juga sepasang, dapat kiri dan kanan, ya, seperti ovarium. Kemudian bagian pangkal dari saluran
telur atau tuba falopi ini disebut sebagai infundibulum tuba, ya, berbentuk corong. Kemudian pada infundibulum tuba terdapat jumba-jumba yang fungsinya adalah untuk menangkap sel-sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Kemudian sel telurnya masuk ke dalam tuba falopi dan siap untuk dibuahi oleh sel sperma, ya, dimana hasil pembuahannya yaitu zigot. Jadi pembuahan itu terjadi pada sepertiga bagian tuba falopi, ya. Jadi zigot sudah dibentuk, ya, sebelum masuk ke rahim. Zigot sudah dibentuk dulu di luar pada bagian akhir tuba falopi. Setelah dibuahi oleh sperma, baru nantinya ketika zigot berkembang dia akan menembus ke bagian dalam rahim. Yang kedua adalah rahim atau uterus. Nah, rahim merupakan rongga tempat pertumbuhan embrio di mana kedua tuba falopi bertemu. Nah, rahim manusia mempunyai tipe simplex, yaitu sebuah ruangan, ya, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil. Nah, bagian bawah yang mengecil ini yang sering disebut sebagai leher rahim, di mana sering terjadi suatu penyakit yang disebut sebagai kanker serviks, ya. Nah, jadi untuk kalian para wanita, tolong dijaga karena kanker serviks itu merupakan salah satu penyakit, ya, yang paling sering membunuh wanita, begitu. Jadi bisa saja karena pola makan, keturunan, dan lain-lain. Nah, ya, tadi sudah dikatakan bahwa rahim merupakan rongga tempat pertumbuhan embrio. Kemudian dinding rahim terdiri atas lapisan otot polos dan endometrium, ya. Endometrium ini disebut juga sebagai selaput dinding rahim. Nah, pada wanita dewasa, endometrium ini secara berkala akan mengalami perubahan. Kemudian perubahan ini ditujukan agar rahim siap menerima zigot dan berkembang baik menjadi janin. Yang terakhir untuk alat reproduksi bagian dalam pada wanita adalah vagina atau liang peranakan. Jadi vagina ini merupakan saluran akhir dari saluran kelamin wanita yang terdapat di dalam vulva. Vagina ini berfungsi sebagai alat kopulasi, jadi lawannya penis, ya. Nah, jadi dengan adanya penis dan vagina terjadi hubungan seksual, terjadi kopulasi, dan terjadilah perpindahan sperma hingga diharapkan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, pada dinding vagina terdapat banyak lipatan-lipatan yang bersifat elastis dan selaput lendir yang banyak mengandung getah, ya. Nah, adanya lipatan dan kelenjar atau getah pada dinding vagina sangat penting, ya, karena memudahkan seorang ibu pada saat melahirkan bayi. Jadi ini memperkecil risiko robeknya bagian vagina, memperkecil risiko tidak lancarnya persalinan, gitu, ya. Jadi dengan adanya getah, dengan adanya elastisitas pada dinding vagina memudahkan proses persalinan. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang kehamilan dan persalinan. Setelah itu kita akan membahas tentang proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Yang pertama kita akan membahas tentang spermatogenesis. Nah, untuk proses spermatogenesis atau pembentukan sperma, ya, perlu diketahui dan diulangi lagi bahwa proses ini terjadi di dalam testis. Ya, proses ini diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid dan mengandung 23 pasang kromosom. Ini membelah secara mitosis kemudian menghasilkan spermatozoid primer yang juga bersifat diploid. Nah, kemudian spermatozoid primer ini akan melakukan pembelahan secara meiosis menghasilkan spermatozoid sekunder yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatozoid sekunder akan membelah menjadi spermatid, ya, secara meiosis. Nah, di mana spermatid ini adalah sperma yang belum memiliki ekor. Kemudian spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa.
ya, atau sperma sesungguhnya yang sudah memiliki struktur kepala, ya, ekor. Bisa kita lihat ini adalah struktur dari spermatozoa, memiliki kepala, kemudian di mana bagian kepala dari spermatozoa ini mengandung inti sel yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom ini mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Bagian tengahnya ini mengandung mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang dipergunakan oleh bagian ekor sperma untuk bergerak menuju tuba falopi untuk melakukan pembuahan. Nah, perlu kalian ketahui, ada pertanyaan terkadang, bisakah sperma manusia itu membuahi sel telur dari spesies yang lain? Nah, dari beberapa artikel yang pernah saya baca, bahwasanya pelindung protein pada sel sperma ini juga bersifat spesifik, atau dia juga memiliki reseptor-reseptor khusus, ya, sehingga ketika dia bekerja, dia akan mengenali, ya, akrosom pada manusia akan mengenali dinding sel telur pada manusia juga, gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu akan diwarisi dari ibunya, karena ini berkaitan dengan pewarisan sifat secara maternal, termasuk yaitu mitokondria. Nah, di sini juga beberapa saat yang lalu pernah saya baca bahwasannya disinilah peran dari mitokondria si bapak untuk memastikan keberlangsungan dari kerja atau kinerja dari sel spermanya, ya. Jadi ini mitokondria sumbangsinya dari si ayahnya. Yang kedua, oogenesis, yaitu pembentukan sel telur, ya. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, proses oogenesis ini sudah berlangsung saat janin masih di dalam kandungan. Nah, oogenesis ini diawali dari sel telur, sel induk telur, atau oogonium, yang bersifat diploid dan juga mengandung 23 pasang kromosom yang akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Kemudian perkembangan oosit primer ini akan terhenti sampai wanita mengalami masa pubertas. Ya, jadi di sini dia pasif dulu, vakum dulu. Ya, dia akan dia tunggu dulu sampai tubuh si individunya kuat, ya, atau berkembang sempurna. Ya, tentu saja ini berkaitan juga dengan fisiologisnya, ya. Jadi dengan ada meskipun matangnya sel telur tanpa jaringan-jaringan yang lainnya belum matang, belum dewasa, ya, katakanlah rahimnya belum siap misalnya, kan. Nah, maka tentunya ini juga tidak akan terjadi ovulasi, fertilisasi yang sempurna. Jadi logikanya seperti itu saja, ya. Nah, setelah mengalami masa pubertas, oosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis yang akan terjadi 2 kali. Di pembelahan pertama akan menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama, yaitu sel yang berukuran besar yang disebut sebagai oosit sekunder dan badan polar primer. Dan pembelahan meiosis yang kedua akan dihasilkan ootit, ya, atau oosit sekunder yang akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit dan badan kutub sekunder, ya, atau badan polar sekunder. Nah, ootit inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid. Nah, masing-masing oosit primer ini berkembang di dalam folikel. Namun hanya satu folikel yang matang atau mature follicle yang disebut sebagai follicle de Graaff. Ketika peristiwa ovulasi terjadi, oosit sekunder akan keluar dari folikel tersebut dan berkembang menjadi corpus luteum. Nah, di mana corpus luteum ini salah satu fungsinya juga adalah untuk menghasilkan hormon. Ya, apabila tidak terjadi fertilisasi, corpus luteum ini akan berregenerasi atau berdegenerasi, ya, tepatnya,
atau berubah kembali menjadi korpus albikan namanya, atau bentuk yang tidak matang, bentuk semula. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses ovulasi dan menstruasi. Ovulasi ini adalah pelepasan sel telur yang sudah matang, berlangsung sekitar 4 minggu sekali atau 1 kali sebulan, dan terjadi apabila seorang sudah mengalami masa pubertas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, mungkin sekitar umur 12 sampai sekitar 45 tahunan ya. Nah, ini merupakan, saya ulangi lagi, periode umur subur. Nah, jadi di bawah itu atau di atas itu, kalau di bawah tentu dia belum matang, kalau di atas tentu dia sudah masuk ke masa menopause ya. Tentunya kalian sudah tahu ya dengan istilah menopause. Nah, seorang wanita bisa mengetahui masa ovulasinya dengan melihat tanda-tanda ovulasi. Apa-apa saja sih sebenarnya tanda-tanda ovulasi pada wanita? Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan pada cairan serviks. Nah, volume cairan serviks menjelang masa ovulasi mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon estrogen. Nah, cairan serviks ini awalnya sedikit lengket dan berwarna putih, kemudian lama-kelamaan menjadi bening dengan tekstur licin dan kental. Cairan ini berperan untuk memperlancar berenangnya sperma ya, melalui serviks menuju tuba falopi, dan membantu bertahannya sampai sel telur yang sudah matang tersebut dilepaskan. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa pada kelamin itu banyak getahnya ya, banyak cairan-cairannya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga baik dari sel sperma maupun sel telur agar kondisi lingkungannya itu sesuai. Kemudian kalau untuk sperma membantu sperma ya berenang menuju ke tuba falopi untuk membuahi ovum. Kemudian yang kedua adalah nyeri payudara. Namun tidak semua ya pada wanita mengalami tanda-tanda ini. Beberapa wanita akan mengalami nyeri payudara sebelum ovulasi karena perubahan hormon ya, yaitu hormon estrogen yang akan meningkat. Kemudian biasanya efek dari hormon ini akan hilang setelah fase ovulasi, tapi akan muncul kembali sebelum menstruasi. Yang ketiga adalah indera penciuman dan perasa lebih peka. Ada wanita yang mengalami peningkatan kepekaan terhadap berbagai macam bau dan rasa menjelang ovulasi. Ya, hal ini disebabkan karena masih pengaruhnya adalah kadar estrogen. Ya. Nah, nantinya pada saat ovulasi dan kadar estrogen turun setelah ovulasi, maka nanti fungsi dari inderanya akan kembali seperti semula. Yang keempat, mengalami kram perut. Ya, sekitar 20% wanita atau beberapa wanita itu banyak mengalami kram perut. Ya, tentunya ini juga pengaruh hormon, kemudian karena adanya pertumbuhan folikel di dalam ovarium menjelang ovulasi. Kemudian meluruhnya dinding ovarium yang muncul saat ovulasi tiap bulannya, dan adanya kontraksi otot dari tuba falopi. Ya. Kemudian suhu basal tubuh meningkat. Nah, suhu basal tubuh ini meningkat hingga 0,5 derajat Celcius ya, sekitar itu. Kemudian kita masuk ke menstruasi. Nah, menstruasi pertama umumnya dialami wanita pada umur 12-14 tahun ya, atau masuki masa pubertas. Nah, biasanya menstruasi ini diikuti dengan perkembangan payudara, rahim, dan pertumbuhan rambut pada sekitar bagian kemaluan. Ya, pengaruh dari peningkatan hormon juga ya. Nah, menjelang menstruasi, seorang wanita biasanya mengalami kondisi yang tidak nyaman, yang biasa disebut sebagai premenstrual syndrome atau PMS. Nah, biasanya PMS ini banyak ya gejalanya. Di antaranya terjadinya perubahan emosi, mudah marah, depresi dan sulit tidur. Kemudian ada gangguan pencernaan juga seperti mual, muntah, sulit buang air besar. Terjadinya peningkatan berat badan, ada yang jerawat, pusing dan sebagainya ya. Pada gambar ini malah saya tampilkan dari hasil survei atau Google Internet.
ini ada sedikit perbedaan ya, tapi tidak signifikan antara umur 20-an sampai 30-an. Bahkan tidak ada bedanya sepertinya. Ya. Nah, kemudian sorry. Jadi kalian lihat di sini ada grafiknya ya. Jadi baca grafiknya, dimana sakit kepala untuk umur 20-an itu lebih tinggi ya. Nah, kemudian ada beda-beda nih. Cepat marah emosinya juga pada umur 20-an lebih emosi, kemudian di 30-an tidak terlalu. Agresifnya lebih tinggi di 30-an ya, dan sebagainya. Nah, pada umumnya siklus menstruasi seorang wanita ini terjadi dalam periode 28 hari dan tidak menutup kemungkinan jika lebih. Ya, pengeluaran darah dapat berhasil sekitar 3 hingga 7 hari. Ya, bisa berhasil maksudnya bisa berlangsung ya, bisa tercapai sekitar 3 hingga 7 hari. Ya, kenapa dikatakan berhasil? Karena proses menstruasi ini kan adanya pelurahan di dinding rahim atau endometrium yang tidak karena tidak adanya ovum yang dibuahi, sehingga tidak adanya embrio yang menempel, akhirnya penebalan dinding rahim tadi tidak terpakai, tidak digunakan, nantinya akan meluruh. Nah, jadi hasil peluruhan ini harus dikeluarkan ya, darah ya, karena ada yang peluruhan jaringan, makanya adanya darah, kemudian adanya fragmen-fragmen jaringan. Nah, ini harus berhasil dikeluarkan sekitar 3 hingga 7 hari ya. Jadi jika tidak, tentunya ini akan bagian dari saluran reproduksinya menjadi kotor gitu ya, banyak sisa-sisa. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa periodenya sekitar 28 hari, tidak menutup kemungkinan jika lebih atau kurang. Jadi ini harus dicermati betul oleh para wanita, lihat apakah memang normal, misalnya mungkin bisa berlangsung sekitar 35 hari. Kalau teratur dari awal seperti itu ya tidak masalah ya, tapi akan menjadi masalah kalau tiba-tiba mengalami perubahan siklus. Kemudian apalagi ini disertai dengan pendarahan yang cukup hebat ya, jadi itu sudah terjadi kelainan berarti, atau kurangnya menstruasi atau terlambatnya menstruasi juga ya. Jadi ada yang mungkin terlambat menstruasi tapi tidak hamil, nah itu juga harus diperiksakan ke dokter, karena bisa aja terjadinya misalnya ya, contohnya ada kista atau miom yang akhirnya menyumbat saluran-saluran sehingga tidak terjadinya siklus yang normal. Nah, untuk fase dari menstruasi itu sebenarnya kita bisa bedakan menjadi 4 fase. Ya, jadi bisa kalian lihat pada grafik atau gambar ya, pada bagian kanan. Ini yang pertama adalah siklus dari pada bagian dalam ovarium atau perkembangan sel telur. Ya, kemudian ini ada suhu tubuh. Kemudian ini adalah hormon dari anterior pituitary, yaitu LH, luteinizing hormone, dan follicle hormone, follicle stimulating hormone (FSH). Ya, jadi biasanya kerja dari LH dan FSH ini bertolak belakang. Kemudian hormon dari ovarian atau mempengaruhi pada wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian ini adalah uterine cycle, ini penebalan dari dinding rahimnya ya. Jadi ya ini contohnya ya, kita ambil contoh cara membaca gambarnya adalah, lihat di sini terjadi ovulasi. Ovulasi ini akan meningkatkan suhu tubuh, yang berperan di sini adalah LH, sementara FSH-nya ditekan ya. Progesteron dan estrogennya juga ditekan di sini ya, karena biasanya progesteron dan estrogen ini akan digunakan untuk persiapannya dulu, tapi sedangkan pada proses ovulasinya itu akan menurun. Kemudian ini cukup menebal ya, dari luteal fase ini. Jadi di sini sudah terjadi penebalan dinding rahim, ini ada kapiler darah yang banyak. Nah, jadi kalau tidak terjadi adanya ovulasi tapi tidak terjadi fertilisasi, maka dia akan meluruh ya, dia penurunan ketebalan, dia akan meluruh. Nah, ini di sini juga kita lihat ovulasi jika tidak terbuahi
korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans atau folikel yang awalnya ya. Ini folikel matang, kalau tidak dibuahi jadinya akan menjadi folikel yang di awalnya disebut sebagai korpus albicans. Nah, kembali ke siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini bedakan menjadi 4 fase ya, yaitu sebagai berikut. A, fase menstruasi, di mana ditandai dengan meluruhnya dinding rahim ya sebenarnya, bukan uterus. Nah, darah dan fragmen-fragmen jaringan yang saya sebutkan tadi, dia akan meninggalkan tubuh yang akan dikeluarkan dari vagina, di mana menstruasi ini akan dipicu oleh pengurangan konsentrasi progesteron. Ya. Nah, jadi ini menses, di sini lihat ya, ini menstruasi, di sini di sini lebih jelas ya. Di sini ini menstruasi ya, terbentuk korpus albicans, suhu tubuh turun, kemudian nih progesteron turun yang meluruh. Nah, darah berkurang selama menstruasi akan membutuhkan pergantian selama fase proliferasi, sehingga wanita yang sedang menstruasi ini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi untuk proses pembentukan sel darah kembali. Yang B adalah fase proliferasi. Fase ini terjadi di antara akhir menstruasi dan ovulasi. Pada fase ini banyak pembuluh darah tumbuh di dalam lapisan uterus ya. Nah, kemudian lapisan menjadi tebal dan makin stabil. Perubahan tersebut dipicu oleh kenaikan konsentrasi estrogen ya. Pada akhir fase ini umumnya satu folikel ovarium akan berkembang menjadi folikel de Graaff. Ya, jadi di sini ya. Nah, ketiga adalah fase ovulasi. Umumnya fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 siklus menstruasi. Semakin tinggi konsentrasi estrogen akan menyebabkan ya, penurunan dari FSH. Nah, ini estrogennya tinggi, FSH-nya menurun, akhirnya LH-nya akan meningkat. Nah, peningkatan LH ini akan memicu proses ovulasi, itu pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Nah, kemudian ini akan menyebabkan terjadi peningkatan suhu tubuh ya. Oleh karena itu, biasanya pada masa subur ini biasanya wanita itu akan cenderung mengetahui kalau dirinya sedang mengalami ovulasi. Disinilah saat-saat yang baik untuk melakukan kopulasi, persetubuhan, atau proses kawin. Yang terakhir adalah fase premenstruasi. Jadi fase ini terjadi di antara fase ovulasi dan fase menstruasi selanjutnya. Ya, di sini pada bagian akhir ini. Nah, setelah ovulasi, hormon LH akan merangsang perubahan jaringan folikel yang tersisa di ovarium untuk membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum akan mensekresikan estrogen dan progesteron untuk merangsang perkembangan dan pemeliharaan endometrium yang telah dipersiapkan pada fase proliferasi. Ya. Nah, jadi di sini terjadi peningkatan progesteron dan estrogen yang awalnya betul-betul rendah untuk mempersiapkan dinding rahim ini. Ya, makanya dia seiring. Ya. Jadi LH dan FSH ini berperan di bagian ovulasi. Nah, progesteron ini berperan setelah proses ovulasi itu ovulasi dia akan mempersiapkan dinding rahimnya. Jadi logikanya adalah ovulasinya berhasil oleh kedua hormon ini, selanjutnya tugasnya adalah menyiapkan tempat ya bagi calon bayinya atau calon janinnya, calon embrionya. Nah, ya tentunya tadi sudah dikatakan bahwa ini bertujuan adalah untuk mempertebal dinding rahim. Kemudian jika terjadi fertilisasi yang baik, kemudian dihasilkannya embrio, ya zigot membentuk embrio, kemudian dia nanti akan tertanam pada endometrium. Nah, namun apabila tidak terjadi fertilisasi, sekresi dari LH ini akan terhambat, ya, sehingga korpus luteum akan menjadi korpus albicans. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan penurunan progesteron, ya, terjadi penurunan progesteron dan estrogen akhirnya meluruhkan dinding rahim. Ya, lapisan uterus akan meluruh ketika konsentrasi progesteron mulai berkurang. Ya,
baik pada saat penempelan embrio ataupun tidak adanya embrio. Kemudian ya tergantung ya, kalau dia memang ada ketempelan embrio berarti dia akan berkembang menjadi individu, tapi kalau tidak ya dia akan memasuki atau hanya terjadi siklus menstruasi biasa. Oke, terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan latihan yang sudah tercantumkan di drive ya. Terima kasih.